Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam waktunya berkisah. Setelah turunnya surat Al-Muzammil, Rasulullah SAW mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerukan dakwah Islam. Siapakah yang akan diajak oleh Rasulullah SAW dan bagaimana respon mereka? Siapa saja yang menyambut seruan tersebut? Yuk kita mulai kisahnya. Orang pertama yang didakwahi oleh Rasulullah SAW adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah dengan mantap langsung menyambut seruan ajakan Rasulullah SAW untuk bersyahadat, mengimani Allah dan Rasulullah, lalu ia pun berislam. Sehingga Khadijah menjadi wanita pertama yang memeluk Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menemui Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah anak angkat Rasulullah SAW yang dulunya adalah seorang budak. Tanpa pikir panjang, Zaid pun langsung bersyahadat dan Zaid menjadi orang pertama yang masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Rasulullah kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali masih sangat belia, usianya sekitar 10 tahun. Ali pun langsung menerima ajakan dari Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Terusnya Rasulullah SAW mengajak putri-putrinya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah untuk memeluk ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentu saja anak-anaknya ini kemudian menerima ajakan tersebut dan mereka pun bersyahadat di depan Rasulullah SAW dan berislam. Nah, sesudah semua orang yang ada di dalam rumahnya itu berislam, bersyahadat mengimani Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW barulah mendakwahi Islam pada orang lain. Di hari yang sama, Rasulullah SAW menemui sahabatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafa. Spontan, tanpa ragu, tanpa ada pertanyaan, dengan penuh keyakinan Abu Bakar menyambut ajakan sahabatnya untuk memeluk Islam. Abu Bakar mengimani Allah dan Rasulullah tanpa ada sedikit pun keraguan di hati Abu Bakar. Melihat keislaman sahabatnya, Rasulullah SAW sangat bahagia. Pernah nih ya, di lain waktu Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada orang setelah Abu Bakar yang aku dakwahi Islam kecuali bertanya. Karena pada saat Abu Bakar ini diajak oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dengan mantap, yakin, langsung bersyahadat tanpa ada pertanyaan apapun. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keraguan di hatinya, sehingga dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah setelah ia bersyahadat, Abu Bakar menanyakan hal penting yang begitu cerdasnya ia lontarkan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Perhatikan kalimatannya ini, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Abu Bakar memanggil Muhammad dengan sebutan "Ya Rasulullah." Padahal Muhammad adalah sahabat karibnya sendiri. Diulanginya pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah setelah menerima kebenaran ini? Lalu jawab Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, sebarkanlah semampumu." Baiklah ya Rasulullah. Sepulangnya Rasulullah SAW dari rumah Abu Bakar pun langsung melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak menunggu hari besoknya, di hari itu juga berangkat menemui sahabatnya untuk mendakwahkan Islam. Hari itu juga Abu Bakar mengajak sahabat yang paling dekat dengannya yaitu Utsman bin Affan. Abu Bakar menceritakan bahwa dirinya telah bersyahadat, lalu beliau pun mengajak Utsman untuk bersyahadat, untuk memeluk Islam. Masya Allah, Utsman bin Affan, sahabatnya Abu Bakar ini juga spontan langsung menerima ajakan itu untuk bersyahadat dan mengimani Allah dan Rasulullah SAW. Utsman kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata hal ini tuh memberikan hikmah yang sangat besar. Apakah hikmahnya? Semua perbuatan baik Utsman sejak ia bersyahadat, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama masa hidupnya setelah ia berislam, itu kan dapat pahala tuh, dapat kebaikan. Utsman dapat kebaikan, maka Abu Bakar juga mendapat
kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Abu Bakar panen pahala jariah dari Utsman bin Affan karena telah menyampaikan dakwahnya kepada Utsman bin Affan. Karena dakwah ini adalah hal yang perlu kita contoh, hal yang patut kita teladani. Saat kita mengetahui satu kebaikan, satu kebenaran, maka tidak ada waktu lagi untuk menunda-nundanya, untuk menyebarkannya, untuk memberitahukannya kepada orang lain. Jika ada satu orang saja yang terinspirasi dengan kebaikan yang kita sampaikan, kita akan dapatkan pahalanya. Orang itu dapat pahala, kita pun dapat pahala tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Masya Allah, begitu baiknya Allah. Ini rahasia loh ya, rahasia untuk kita orang tua. Atau buat kalian yang belum menjadi orang tua, tapi insya Allah akan menjadi calon orang tua, maka ajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai kebaikan. Ajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai kebenaran. Ajarkan anak-anak kita tentang Islam. Minimal kita bisa mengajarkan pada mereka itu Bismillahirrahmanirrahim. Atau surat pembuka Al-Quran, Al-Fatihah. Insya Allah saat anak kita menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya, atau ketika mereka membaca Al-Fatihah, maka kita mendapatkan pahala bacaan tersebut tanpa harus mengurangi pahala yang mereka dapati. Jangan tunda, jangan beri peluang bagi orang lain untuk mendapatkan pahala tersebut. Karena ternyata kitalah yang butuh jariah itu. Kita yang butuh pahala dari mereka. Kita yang butuh amal jariah dari mereka. Dari anak-anak kita sendiri. Masya Allah. Mari kita lanjutkan kembali. Setelah tadi Utsman bersyahadat, kita tahu bahwasanya Utsman ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang gemar sekali bersedekah, gemar sekali berinfak. Salah satu sedekah beliau yang sangat familiar adalah sedekah beliau ketika beliau membeli sumur dari Yahudi tua. Setelah ia membeli sumur itu, ia wakafkan semua untuk kebutuhan umat-umat muslim di Madinah saat itu. Dan tahu, pahala wakaf dari sumur itu kan mengalir tuh ke Utsman. Kebaikan Utsman bin Affan itu kan mengalir tuh terus pahalanya. Pahalanya untuk Utsman, tapi juga dipanen oleh Abu Bakar. Karena dakwah beliau kepada Utsman bin Affan. Masya Allah, petuah kalau kata orang kami. Selesai nih dari rumah Utsman, Abu Bakar nggak pulang. Dia langsung lagi pergi ke rumah sahabatnya yang lain, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga sahabat dari Abu Bakar, juga sahabat dari Utsman bin Affan. Zubair bin Awam ini adalah sahabat yang terkenal dengan keberaniannya. Ketika ia berada di peperangan, di medan perang, maka Zubair bin Awam selalu berada di posisi paling depan, di garda paling depan pasukan kaum muslimin. Beliau sama sekali tidak gentar untuk menghadapi musuh. Zubair bin Awam ini juga anak dari bibinya Rasulullah SAW, yaitu Bibi Sofia. Pandainya lagi Abu Bakar nih memilih sahabatnya untuk memeluk Islam. Dan semua pahala Zubair ketika ia berislam hingga wafatnya juga dipanen oleh Abu Bakar. Masya Allah. Karena dakwah beliau. Udah dari Utsman, datang ke Zubair. Selesai? Belum. Abu Bakar ini jalan lagi dia mencari sahabatnya Zubair, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini adalah sahabat Nabi yang sangat suka juga berinfak, suka bersedekah. Saingannya Utsman bin Affan nih, saingan dalam kebaikan, saingan dalam sedekah. Kisah heroiknya Thalhah bin Ubaidillah yaitu ketika terjadi perang Uhud, di mana Rasulullah SAW itu sudah dekat sekali dengan musuh. Beliaulah yang menahan Rasulullah SAW dari pasukan musuh, dari pasukan Quraisy, sampai-sampai giginya tanggal di peperangan tersebut. Kata Rasulullah, perang Uhud adalah miliknya Thalhah. Lagi-lagi Abu Bakar pun mendapat panen pahala dari Thalhah bin Ubaidillah ini. Masya Allah, banyak kan. Dari Utsman, Zubair ke Thalhah. Selesai? Gak. Abu Bakar kemudian berjalan lagi menemui sahabatnya yang lain. Pada hari yang sama ia menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang kelak akan menjadi penakluk wilayah Persia. Wilayah Persia yang kita tahu bahwa di sanalah kemudian muncul para perawi-perawi hadis. Tentu saja pahala yang dituai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas juga lagi-lagi dipanen oleh Abu Bakar. Masya Allah. Udah 4 orang nih. Selesai.
Enggak, Abu Bakar tetap lagi pada hari yang sama dia menemui sahabatnya yang lain. Tak berhenti Abu Bakar tuh untuk menyebarkan dakwah Islam. Kali ini ia menemui Abdurrahman bin Auf. Kenal sahabat yang satu ini, Abdurrahman bin Auf. Familiar dia? Sahabat yang kaya raya, dermawan, penguasa pasar. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tentu juga dipanen oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Masya Allah. Begitu yakinnya ia dengan kebenaran Islam, dia sebarkan satu persatu kepada para sahabatnya. Dan beliau tidak main-main dalam menyebarkan dakwah Islam. Orang-orang yang tadi yang disebutkan tadi, Utsman, Tolhah, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, mereka ini adalah 5 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Masya Allah, Abu Bakar. Dari keyakinannya itu kepada ajakan Rasulullah SAW, kemudian dia sebarkan. Lalu Allah pun berikan jaminan kepada Abu Bakar sebagai salah satu orang yang masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya jika ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh umat muslim, seluruhnya loh ya, imannya Abu Bakar dengan seluruh iman umat muslim, maka imannya Abu Bakar ini jauh lebih berat dari imannya seluruh umat muslim. Karena keteguhan hatinya, karena kemantapannya, karena keyakinannya pada ajaran Rasulullah SAW, pada kebenaran Islam. 8 orang ini mulai dari Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu Thalib. 9 ya. 9 orang ditambah 4 orang putri Rasulullah SAW. Ini adalah termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Mereka ini adalah garda terdepannya Islam, garda Rasulullah ketika berdakwah di awal-awal gelombang dakwah pertamanya Rasulullah SAW. Nah, di antara beberapa orang yang disebutkan tadi, siapa yang menjadi sahabat favorit kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, itulah tadi kisah dari gelombang dakwah pertamanya Rasulullah SAW yang beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.